Shalom saudara-saudara, pemuda-pemudi GKO Cibitung. Kita akan mulai ibadah Paskah kita pada hari ini, dan biarlah kita saat ini bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara, mari kita menyembah Tuhan. Kita tahu Dia adalah Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa penuh atas kita. Mari kita menyembah Dia dengan mengatakan, Majesty, worship His Majesty. Worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, Kingdom flows from His throne unto His own, His anthem. King of all kings.
Bapa di sorga, saat ini kami berdoa Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah pemuda. Biarlah Engkau urapi kami dengan kuasa-Mu. Biarlah pengurapan-Mu bekerja melalui puji-pujian, melalui penyembahan, melalui kebenaran firman yang kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemuda-pemudi yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi yang benar ialah
bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah firman Tuhan. Pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah seandainya dia tidak bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, kira-kira apa yang terjadi? Maka saya akan memberi daftar seandainya Yesus tidak bangkit. Pertama, pasti tidak ada gereja. Tidak ada pendeta, tidak ada penatua, tidak ada majelis, tidak ada anggota jemaat. Mungkin ada tanda salib, tapi tidak ada arti apa-apa. Tidak ada gedung gereja. Dan artinya tidak ada orang Kristen, ya? Tidak ada orang Kristen. Berarti juga tidak ada orang yang menyadarkan orang lain untuk membawa kepada kebenaran. Mungkin ada. Mungkin. Tapi yang jelas bukan orang Kristen. Tidak ada penebusan dosa. Tidak ada. Tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada orang yang bertobat. Berarti tidak ada orang juga yang berubah. Tidak ada yang bisa memberi kesaksian tentang kekristenan. Tidak ada juga yang bisa memberi kesaksian tentang Kristus. Tidak ada orang juga yang memberitakan tentang Allah yang turun menjadi manusia dan menyelamatkan manusia lainnya. Saudara-saudara, bayangkan kalau Yesus tidak dibangkitkan. Maka Paulus bilang benar, seandainya dia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah seluruh iman kita. Maka malanglah semua orang yang menggantungkan hidupnya kepada Kristus. Faktanya tidak begitu. Karena saya jumpa dan kita semua jumpa, ada banyak cara yang manusia lakukan sampai detik ini hanya untuk membungkam cerita, kisah, kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Ada banyak cara mereka lakukan hanya untuk membungkam Kristus dikatakan tidak bangkit. Kenapa usaha mereka begitu keras? Karena kelihatannya mereka tahu kebangkitan Kristus itu berita yang dahsyat, yang menyebar kemana-mana, yang membuat orang lain bisa berubah. Dan mereka mau mengakuinya juga gengsi dan malu. Akibatnya caranya adalah dengan membantahnya. Apalagi yang membantahnya itu orang-orang yang tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal Kristus. Mulai dari kelompok-kelompok ateis yang mengatakan masa ada kebangkitan orang mati. Sampai adalah orang-orang yang mungkin berbeda keyakinan. Yang bukan sibuk mengurusi apa yang dia ajarkan, tapi sibuk mengurusi apa yang Kristus sampaikan, Kristus lakukan, dan apa yang orang Kristen yakini, yaitu kebangkitan. Kalau ditanya mana yang lebih mungkin, Pak, Kristus bangkit atau Kristus tidak bangkit, maka ada baiknya kalau kita ngomong begini. Fakta yang Alkitab katakan adalah Kristus bangkit. Buktinya apa? Buktinya para murid berubah. Kalau para murid mengarang cerita Kristus itu bangkit bohong-bohongan, atau mereka sengaja bikin cerita supaya menutupi kegelisahan, rasa malu, rasa galau mereka, tentu mereka tidak akan berubah. Dan kalau mereka bikin perubahan-perubahan palsu, itu juga cuma sesaat. Dan kalau mereka mau mati, ngapain mati konyol? Untuk berita bohong. Faktanya, Petrus berubah. Faktanya, murid-murid lain berubah. Faktanya, mereka berani menginjil sampai kemana-mana. Apa yang menggerakkan mereka?
kebangkitan Kristus. Dan mereka adalah saksi hidup dari peristiwa itu. Dan kalau mereka mengumumkan berita bohong, pasti mereka takut bila mereka diancam oleh kematian karena mengabarkan berita tentang Yesus. Faktanya, Petrus dengan tegas mengatakan, mana lebih aku takuti, kepada manusia atau kepada Allah. Dan dia memilih untuk menghormati Allah. Karena apa? Dia lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi mungkin ada yang bilang, ya jelas lah, Petrus kan masih muridnya Yesus. Yang lain dong. Oke, saya akan tunjukkan yang lain yang menjadi bukti yang sangat kuat. Paulus. Siapa Paulus? Di gereja mula-mula, Paulus itu biang keladi. Biang keladi apa? Biang keladi yang membunuh orang-orang Kristen. Dia orang Yahudi, turunan orang Yahudi asli. Seorang Farisi yang kerjaannya hanyalah minta surat untuk tangkap orang-orang Kristen di mana, karena dianggap orang Kristen itu penyesat. Tapi dalam perjalanan ke Damsyik, dia berjumpa langsung dengan Kristus yang bangkit. Di situ dia mulai berubah total. Seorang lawan, seorang musuh, seorang yang betul-betul keras terhadap kekristenan menjadi berbalik. Jangan-jangan Paulus berbalik karena ya siapa tahu aja dia dapat untung sehingga ya dia juallah hidupnya. Oke, coba tunjukkan kepada saya dia dapat apa. Apakah karena Paulus ditawari wanita? Enggak. Sampai akhir dia enggak pernah ada urusan sama wanita. Dan dia tidak menikah. 2, dia dapat jabatan. Sampai akhir dia tidak pernah punya jabatan. Bahkan kerasulannya mau dipertanyakan banyak orang. Oh, uang. Siapa yang bayar dia? Sampai dia mati, dia cuma bilang apa? Aku tahu apa itu kelimpahan dan apa itu kekurangan. Dalam segala hal aku belajar mencukupkan diri. Dia nggak dapat apa. Tapi dia mengalami langsung berjumpa dengan Kristus. Itu poinnya. Itu yang membuat berbeda. Dan kalau Kristus tidak bangkit, Paulus nggak berubah. Justru karena dia menjumpai Kristus. Buktinya apa lagi? Karena Kristus bangkit, banyak gereja tumbuh. Banyak orang bertobat, banyak orang melihat, oh ini benar. Ini bukan isapan jempol. Dan banyak orang, bukan hanya Paulus yang berubah. Orang-orang lain yang melihat Paulus mengalami perubahan, begitu lihat. Ini orang kalau nggak bertemu langsung dengan Kristus nggak mungkin begini. Ternyata perubahan Paulus menginspirasi banyak orang. Banyak orang yang akhirnya tadinya berbuat dosa jadi bertobat, menyerahkan diri pada Yesus. Dan apalagi? Dan yang berikutnya adalah orang-orang di zaman sekarang pun, dari mereka yang tidak pernah percaya, tidak kenal Kristus, malah membenci Kristus. Mereka bersaksi bahwa mereka berjumpa dengan Yesus dan mereka berubah. Artinya apa? Yesus hidup. Kalau Yesus mati, gak ada yang bersaksi tentang Yesus. Saudara-saudara, lalu apa implikasinya buat saya kalau Yesus hidup? Paulus bilang, justru karena dia hidup, maka teguhlah iman kita. Artinya, hidupmu itu harusnya menjadi hidup yang menyaksikan Kristus yang hidup. Bukan menyaksikan Kristus yang seolah-olah tidak bisa atau tidak berdaya apa-apa. Seolah-olah hidupmu katanya percaya kepada Kristus tapi tidak mengalami perubahan-perubahan. Stagnan di tempat. Kalau Kristus dahsyat bangkit, berarti dia mengubah hidup kita. Jangankan kelakuan yang tidak beres, kematian pun dihadapinya dan dia kalahkan. Harusnya kita menjadi saksi yang hidup luar biasa dari Kristus yang bekerja di tengah-tengah kita dan hidup di tengah-tengah kita. Hidupmu itu harusnya menginspirasi orang lain karena engkau melihat Kristus yang bangkit dan mengubah hidupmu. Dan engkau harus mengalami sendiri Kristus yang bangkit itu dalam hidupmu. Sebagai contoh, saya punya cerita begini. Ada sebuah produk
makanan yang langka sekali. Orang itu ngelihat bungkusnya langsung bilang, waduh ini orang hebat nih. Makanan dari bungkusnya aja udah hebat. Apalagi kalau orang pernah makan makanan itu. Tapi karena langkanya saudara-saudara, langka sekali. Dan orang akhirnya cuma pegang bungkus. Kemana-mana orang cuma tunjukin bungkusnya. Tapi orang-orang itu tidak pernah bisa menunjukkan. Udah pernah makan? Enggak. Cuma pernah bisa menunjukkan bungkusnya saja. Artinya apa? Banyak orang Kristen juga begitu. Cuma bisa menunjukkan bungkusnya tapi nggak pernah tahu isinya. Kristus yang bangkit. Kita hanya mampu bilang, ya aku ada di pelayanan. Oh aku ada di gereja. Aku aktif. Itu bungkus. Isinya adalah perubahan yang kau alami dalam hidupmu. Dahsyat yang kau alami. Dan Kristus bekerja luar biasa dalam hidup. Itu yang penting. Dan kalau dia hidup, Paulus mengalami perubahan. Petrus mengalami perubahan. Anda bagaimana? Harusnya juga mengalami perubahan. Karena itu saya ajak saudara. Dari peristiwa Paskah ini. Kalau orang bilang seandainya dia tidak bangkit. Jawabannya dia bangkit. Dan kalau dia bangkit. Berarti ada hal yang harus berubah dari hidup saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati firman yang sudah anak-Mu sampaikan ini. Biarlah kebenaran ini menjadi kebenaran yang mengokohkan kami semua. Kami menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul hidup dalam kebenaran-Mu. Mempraktekkan kebenaran-Mu dan menginspirasikan kebenaran-Mu kepada banyak orang. Terima kasih Engkau sudah bangkit bagi kami. Dan iman kami tidak sia-sia. Iman kami punya makna dan ada banyak sekali orang sudah berubah karena kebangkitan-Mu termasuk kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini. Tuhan berkati kami di masa muda kami. Pada saat-saat semacam ini, situasi sekarang ini Tuhan tolong kami. Pandemi COVID-19 mengancam di mana-mana. Tapi kami berdoa dan kami terus berdoa. Tuhan lindungilah kami daripada yang jahat. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Kuasa-Mu yang sempurna itu menyertai kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami semua yang sedang mau ujian, yang mungkin ujian terpaksa harus menggunakan cara online. Tuhan memberkati kami. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan baik adanya. Dimuliakanlah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami. Tuhan memberkati orang-orang tua kami dalam kasih-Mu. Di masa-masa tua mereka, Tuhan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anak-anak muda. Biarlah Tuhan di masa-masa semacam ini kami boleh kreatif. Kami boleh belajar hal yang lebih baru lagi. Sehingga kami percaya kalau Engkau izinkan hal ini terjadi, maka ada hal baik yang Engkau inginkan keluar dari hidup kami. Terima kasih Bapa, inspirasi kami dengan hikmat. Terima kasih Bapa, kami doakan pemerintah kami. Tuhan menolong mereka yang sedang bekerja keras bersama dengan para petugas-petugas kesehatan untuk mengatasi pandemi COVID-19 itu. Dimuliakanlah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memberi persembahan. Dan silakan memberi persembahan dan siapkan persembahan. Dan saya akan mendoakan persembahan saudara. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap persembahan anak-anak-Mu, Engkau kuduskan agar persembahan ini menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who
same God that spins things in orbit, runs to the weary, the worn and the weak, and the same gentle hands that hold me when I'm broken. They conquer death to bring me victory. Now I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let this life within me cry. I know my Redeemer. He lives to take away my shame, and He lives forever. I'll proclaim that the payment for my sin was the precious life He gave. But now He's alive, and there's an empty grave. And I know my Redeemer, He lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let this life within me cry. I know my Redeemer. I know my Redeemer. I know my Redeemer lives. I know my Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Karena itu pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai memberkati saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.